Baik, terima kasih Bapak. Apa tujuan dilaksanakannya Monef, pengelolaan media sosial, website, dan podcast Humas Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat triwulan 1 tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan hari ini, Bapak? Kita ingin melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh semua Bawaslu Kabupaten Kota mulai dari Januari sampai Maret ini. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, tentu nampak nanti apa yang perlu kita perkuat, mana yang perlu kita lebihkan, dan kemudian apa yang harus kita kembangkan. Nah, ini yang harus kita dalami di Bawaslu Pesisir Selatan. Tapi alhamdulillah, karena ruang digital ini harus kita isi, apalagi hari ini Bawaslu concern dengan konsolidasi demokrasi, dengan berbagai tema, dengan berbagai konsep, dengan berbagai hal-hal yang mungkin akan baik menuju pemilu tahun 2029. Nah, tentu Humas ini menjadi front terdepan di semua lembaga kita, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, untuk informasi-informasi benar ini kemudian sampai di publik secara utuh, tanpa terpenggal, tanpa dikurang-kurangi. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Dan kita berharap semua ruang digital ini kemudian diisi oleh Bawaslu, mau di Instagram, di Facebook, di TikTok, apalagi ada podcast yang kemudian dilaksanakan. Nah, ini concern kita hari ini. Itu, Rif. Nah, dalam masa non-tahapan pemilu, Pak Kordif, kita banyak melakukan coktas dan menemukan banyak perbedaan data di lapangan, Bapak. Apakah ada penekanan khusus dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada jajaran Bawaslu dan KPU di daerah agar hal ini tidak terulang kembali, Bapak? Kalau hasil pengawasan Bawaslu kemudian menemukan kemudian terlihat perbedaan, itu menandakan Bawaslu-nya bekerja. Memang spektrum Bawaslu di dalam proses itu kan sangat luas. Kita tidak hanya mengawasi yang sudah ada saja, tapi Bawaslu kemudian juga memberikan input terhadap proses itu. Mungkin data itu tidak ada di teman-teman KPU, pemutakhiran data pemilu, tapi kemudian Bawaslu menemukan itu. Kemudian tentu ini yang disampaikan. Jadi jangan juga berpikir data yang hasil pengawasan itu mesti sama dengan data yang akan diawasi. Mestinya lebih, karena spektrum kita di Bawaslu lebih luas di dalam proses pengawasan itu. Makanya sering ditemukan teman-teman Bawaslu pergi ke pemilih pemula, teman-teman Bawaslu pergi ke lapas, bahkan ada yang dikatakan sudah meninggal tapi kemudian didalami oleh teman-teman Bawaslu, kemudian nyatanya yang bersangkutan masih hidup. Nah, artinya teman-teman Bawaslu sudah melakukan pekerjaan itu dengan benar. Memang harus begitu cara bekerja kita. Jadi kewajiban Bawaslu itu memastikan tidak ada satupun data itu, apalagi secara faktual orangnya ada, syaratnya terpenuhi, tidak menjadi bagian dari yang akan dimasukkan ke dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Terakhir, Bapak, banyak juga ditemukan data pemilih TMS seperti sudah meninggal dunia, alih status dari prajurit ataupun polisi ke sipil. Misalnya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pesisir Selatan terkait hal ini, Bapak? Pembaharuan data ini penting. Itu makanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan waktunya panjang. Kita mulai 2025, sekarang sudah di tahun 2026. Apalagi hari ini kan kita masuk ba'da atau pasca lebaran ini. Tentu akan banyak perubahan status. Yang belum menikah kemudian menikah, atau sebaliknya yang sudah menikah kemudian hari ini berstatus tidak menikah lagi. Kemudian ada juga yang berstatus militer, kemudian polisi menjadi sipil atau sebaliknya. Data ini perlu kita perbaharui terus. Makanya tadi saya sampaikan, tugas Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga menjadi bagian pertama yang melakukan pencegahan itu. Datanya ada di mana? Datanya tentu ada di grassroots. Ada di Nagari, ada di Jorong, ada di kecamatan. Yang pasti teman-teman Bawaslu mesti memfasilitasi semua
yang sudah terpenuhi syaratnya kemudian menjadi bagian dari data pemilih berkelanjutan itu. Dan kepada publik pesisir selatan kita juga berharap mau juga menyampaikan datanya itu dengan benar. Bawaslu selalu semenjak Senin sampai hari Jumat terbuka untuk menerima informasi itu. Bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Provinsi, di semua Bawaslu Kabupaten Kota ini kita lakukan. Dan memberikan informasi kepada kita, kemudian tentu menggunakan data-data yang benar, kemudian tingkat validitasnya sempurna. Barulah kemudian ini akan menjadi proses utama di dalam percepatan penyelesaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Dan sekali lagi, spektrum Bawaslu mesti lebih luas melihat itu.